Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mantan pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan. Ya, setelah sempat 10 bulan menikah secara siri, Pinkan Mambo tiba-tiba mengumumkan bercerai dari Arya Khan. Pelantun tembang kekasih tak dianggap itu kini sudah tidak lagi bersama pria yang menikahinya pada Desember 2023 lalu itu. Pinkan belum mengungkapkan secara gamblang penyebab dirinya memilih bercerai dari Arya Khan. Sempat beredar kabar bahwa Pinkan Mambo memilih cerai dari Arya Khan karena hadirnya orang ketiga dari sisi dirinya. Pinkan Mambo kabarnya telah menemukan pria kaya yang siap membahagiakan dirinya secara materi di masa yang akan datang. Sekarang aku pikir aku pulang udah baik-baik aja. Aku juga nggak mau ada masalah. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang. Jangan. Udahlah aku pulang lah, udahlah. Mendingan aku pulang lagi. Sementara itu, Arya Khan pun mencurahkan isi hatinya terkait rumah tangganya yang dikabarkan bercerai dari Pinkan Mambo. TikToker asal kota Tangerang yang harus rela melepas ikatan pernikahannya dengan penyanyi mantan teman duet Maya Estianty itu. Alih-alih selalu berusaha mencegah perceraian, ia hidup bak bumi dan langit dengan Pinkan, akhirnya pasrah melepas wanita yang dulu dikenalnya melalui jejaring Maya. Jujur, aku sebenarnya keberatan tinggal di BSD, walaupun dekat mall, tapi nggak apa-apa. Kalau emang dia pengen di sana lagi, aku pengen tinggal di Sepatan. Nanti kalau udah punya segala-galanya, baru beli rumah yang besar. Aku tuh pengen beliin dia rumah, karena dia punya impian, punya rumah di BSD yang mewah, yang miliaran. Karena aku sayang sama dia, aku pengen kerja keras, ngasih yang terbaik buat dia. Mungkin ini gak kesampaian, kita udah berakhir, belum nyampe setahun. Iya, aku udahan. Mungkin beda pendapat, gak cocok, selalu salah paham, selalu miskom. Jadi gini, sifatnya itu kan, aku ini sama dia memang kisah hidupnya itu sama. Dia juga suka sama aku, awalnya kepoin akun aku. Arya, kamu baik ya gitu, kamu orangnya, aku salut sama kamu, kamu berjuang untuk anak, joget-joget nggak malu. Dia tuh kagum sama aku awalnya. Aku juga sama gitu, ibu sekaligus ayah gitu. Iya. Jadi nasib kita sama nih, ya kan, sama-sama berjuang kan untuk anak gitu. Ya udah, nama kita agak nyambung ke situ kan. Itu doang tuh nyambung tuh, bener. Keputusan TikToker yang berprofesi sebagai pedagang pasar ini cukup mengejutkan. Pasalnya selama ini Arya dan Pinkan selalu pamer kemesraan. Warganet malah menuding roman picisan perceraian ini justru sebagai adegan settingan. Gue pergi ke sana nggak balik lagi, yang ditakutin gitu. Waktu itu makanya pernah gue prank si Pinkan. Jadi langsung dia kan kalau ngomong langsung, kamu ceraiin aku ya, kamu jahat ya, kamu bla 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 panjang. Padahal aku nggak pernah ngomong cerai gitu kan, itu prankan doang. Nah, kedua yang aku ribut itu masalah handphone aku mati. Nggak aktif, jadi sampainya kemana? Aku pikir aku selesai itu di telepon, udah ya oke, aku close. Nah, aku nge-lab kan nyampe BSD di parkiran, nge-lab itu secara nggak ada niat untuk ribut di live-in. Emang kita baik-baik aja. Akhirnya kok. di live ribut. Akhirnya di lab malah ribut. Jadi yang masalah telepon yang di sebelumnya dibalas di lab. Nggak usah ada kayak gitu-gitu ya. Semuanya bisa baik, oke, kita melanjutkan hidup masing-masing. Gak usah menghakimi Arya, gak usah menghakimi siapapun, gak usah ngomongin jelek-jelek tentang Arya, tentang aku. Intinya kita beda prinsip aja teman-teman ya, kita saling menghargai, oke? Dituding sebagai drama settingan untuk melambungkan kembali pamor yang redup, melalui akun TikToknya, pria asal utara Tangerang ini menepis jika keputusan cerai dengan ex-duo Ratu ini sebagai jalan terbaik. Lantas mungkinkah Arya lelah meladeni gaya hidup Pinkan yang hedon dan selalu ingin tinggal di apartemen yang wah? Kamu sebut masalah rumah, kamu tempat tinggal dikasih rumah, apa kamu nggak jual kesediaan itu?
Sebagai informasi, Arya sendiri merupakan suami keempat Pinkan Mambo setelah sebelumnya pelantun kasmaran itu pernah menikah dengan Maizal Reza Tobroni, Sandi Sanjaya, dan Steve Wantania. Menariknya, akad nikah Pinkan dan Arya berlangsung saat status pernikahannya dengan Steve Wantania belum resmi bercerai. Mengklarifikasi, Arya juga jangan ngomong-ngomong micet tuh apa, nggak usah ya. Iya, aku juga nggak tahu. Aku cuma bilang itu komen-komen kayak gitu. Oke, kita damai ya, nggak ada yang ngejelekin orang, paham ya? Sampai sini ya. Iya, Oke? Arya orang baik, aku orang baik, paham ya kalian semua ya. Sementara itu, tak tega melihat suaminya, Andrew Andika, di penjara. Dengan berurai tangis air mata, Tengku Dewi menceritakan bagaimana akhirnya ia memutuskan untuk menjenguk Andrew Andika yang saat ini tengah meringkuk di dalam sel penjara gara-gara penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Tengku Dewi menjadi satu-satunya keluarga yang turun tangan membantu proses hukum suaminya. Kondisi keluarga Andrew yang kurang mendukung memaksa ibu dua anak itu mengambil peran tersebut. Jadi aku mikir ini mamanya kan lagi sakit kan seperti yang aku bilang. Terus dia punya kakak satu, kakak cowok juga punya masalah mental. Maksudnya kakaknya tuh depresi. Dengan kebesaran hati kamu. Pasti kamu juga sebagai... Ya aku mau nggak mau, ini kayaknya memang harus gue yang turun tangan. Baik. Kalau nggak, ini nggak tahu statusnya nih dia gimana nih. Pertemuan mereka berlangsung mengharukan karena Andrew terlihat berada di titik terendah hidupnya. Momen pertemuan pertama di tahanan berlangsung sangat emosional. Andrew tidak menyangka Tengku Dewi akan datang menjenguknya. Benarkah Tengku Dewi juga tak tega meninggalkan suaminya saat terpuruk, apalagi mertuanya di Bandung juga tengah sakit? Dan benarkah Tengku Dewi masih begitu mencintai Andrew hingga ia rela menepikan keinginannya untuk bercerai? Hukum yang dialami oleh Andrew yang masih bersatu suaminya, dan bagaimanapun jika pun sudah terjadi perceraian, ini juga bicara mengenai masalah ayah dari anak-anaknya. Dan ayah dari anak-anaknya juga pasti akan bertanggung jawab kan terhadap biaya nafkah dan hidup anak-anaknya. Kalau memang Andrew ada masalah, itu pasti akan berdampak secara tidak langsung kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kemudian Dewi memiliki etikat baik untuk memberikan bantuan, saya kira itu sah-sah saja. Hanya saja tinggal bagaimana reaksi daripada Andrew, apakah dia masih mau menerima bantuan tim hukum yang dikirim oleh Tengku Dewi atau tidak. Ini memang proses sedang berjalan. Saling kenal tuh udah hampir 11 tahun ya. Dan mungkin memang ada masalah ini juga nggak ada yang mau, juga ada masalah. Kita juga sempat konflik, tapi akhirnya baik-baik dan kita duduk bersama dengan kepala dingin ini maunya gimana. Sekarang bukan hubungan pacaran loh, ini udah menghasilkan 2 anak. Kita bisa ngadapin misalnya 11 tahun bareng-bareng, masa ada masalah kayak gini kita langsung egois gitu. Jadi banyak hal-hal yang bener-bener kita pikirin matang-matang walaupun awalnya berat ya. Komedian Aden Bajai tengah berduka. Ibu mertuanya Maisaro meninggal dunia pada Sabtu 5 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Yang memiriskan, kepergian ibunda mertuanya tidak diketahui oleh Aden dan Sinta istrinya, juga segenap keluarga yang kebetulan berada di rumah. Ibu Maisaro meninggal saat semua anggota keluarga tengah sholat maghrib. Lalu benarkah tak ada firasat apapun sebelum Aden kehilangan ibu mertuanya? Kejadian itu pukul 18.30 ketika seisi rumah sedang sholat maghrib semuanya. Jadi itu mama sedang istirahat, kita semua lagi sholat maghrib. Jadi yang jaganya mama itu adiknya dia itu izin, Sarah sholat maghrib ya, itu pas itu ya katanya gitu. Udah, terus papa juga ya. Papa sebelumnya manggilin papa. Papa gitu kan. Terus iya ini papa udah pegang gini pak, megang tangannya papa. Terus udah papa sholat dulu ya ma gitu. Habis sholat papa ngaji. Ada ya pak? Iya, jadi pas kita udah sholat terus papa ngaji. Nah selesai sholat itu yang jagain mama kan adiknya. Itu keluar kamar.
Saro tidur ya gitu. Terus dipegang-pegang, lah udah pucat, langsung panik semua dipanggil. Akhirnya kita ini si yang jaganya ini mama udah nggak ada. Akhirnya kita udah panggil dokter, bawa dokter ke situ dicek, bener mama nggak ada. Setahun terakhir, almarhumah memang tinggal bersama Aden dan Sinta di kawasan Pondok Cina, Depok. Sinta yang mengawal pengobatan ibundanya menyebut ibundanya sempat dinyatakan sudah sembuh dari diabetes. Tapi siapa nyana, tiba-tiba saja kondisi Maesaroh ngedrop. Jejak hidup ibu mertua Aden Bajai berakhir di usianya yang ke-69. Jenazah Maesaroh kemudian dimakamkan kemarin pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di TPU Karet, Depok. Tapi semua udah sembuh total. Dokter pun udah dicek diabetesnya udah normal, maksudnya gula darah normal, jantung semua udah normal, udah balik lagi semula. Yang waktu itu lukanya udah balik lagi normal. Semuanya udah bersih lah. Nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Kemarin terakhir cek kontrol ke dokter juga dibilang sehat ya Pak? Iya, sama dokter. Udah Bu, udah sehat. Tinggal ibu sekarang banyakin jalan, banyakin jemur, semangat. Kan lemesnya aja dia tuh. Tinggal lemesnya doang. Paginya mah ceria. Paginya ceria. Kamu sama mama kan udah kayak temen kalau udah ngobrol. Iya, karena kan emang saya anak satu-satunya perempuan, mungkin paling deket jadinya, paling deket dan anak terakhir juga. Luar biasa baik ya. Gak pernah marah sama menantu. Mama tuh nggak mau ngerepotin orang. Sama anak-anak gak pernah mau ngerepotin, gak pernah minta. Suka bercanda. Sering cerita-cerita. Kalau pulang sekolah dia kan pasti yang dicari mama putihnya. Iya, mama putih duluan baru mama sama papi. Soalnya seru aja gitu. Udah sih. Nangisnya paling kenceng terus dia. Karena emang paling deket kan. Jalan-jalan bareng mama putih. Sama cerita-cerita udah. Sudah mengikhlaskan kepergian ibundanya, namun Sinta tak bisa menyembunyikan kesedihannya di depan para pelayat. Pasalnya ia tahu di akhir hidupnya, Maesaroh sangat ingin melihat cucu ketiganya yang kini masih berada di rahim Sinta. Jika tak ada aral melintang, Sinta akan melahirkan bulan November mendatang atau nyaris bertepatan dengan ulang tahun Maesaroh yang ke-70. Namun sayang, sebelum momen yang dinantikan itu tiba, Maesaroh sudah keburu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Terus ngeliat saya, ngeliat Sinta, bilang, wah Sinta hamil sekarang mah, udah gede, hamilnya udah mulai perutnya kelihatan. Mama bersembuh, mama semangat. Terus mama lihat, oh iya manggut gitu. Dia mau lihat cucunya yang anak ketiga dari Sinta gitu. Jadi kan emang mama anaknya 4, 3 ini anaknya 3 semua. Dan ini Sinta ini anak terakhirnya dan akan melahirkan anak yang ketiga. Jadi semuanya rata 3, di total 12. Nah mama pengen nih, ini nungguin ini lahir. Pernah ngomong sih kira-kira mama sampai nggak ya? Seneng dia. Seneng banget sih. Sehat, udah ke dokter, udah kemana udah sehat. Makanya kita pikir kita mau jalan-jalan ya, kita ngajakin jalan-jalan. Mama mau jalan-jalan nih, sembuh nih mama. Gitu. Ternyata jalan-jalannya bukan di dunia tapi ke akhirat mungkin. Jalan-jalan yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Artis dan politikus Rieke Diah Pitaloka menjenguk suaminya dalam sebuah sitkom legendaris Mat Solar yang tengah menderita stroke. Wanita yang kerap disapa Oneng ini disambut hangat oleh istri dan anak Mat Solar, Haidar Rashad. Mat Solar yang hanya bisa berbaring di ranjang khusus nampak senang dan terhibur melihat soulmate-nya di sebuah sitkom itu datang dengan candanya yang khas. Assalamualaikum Besti, love Indonesia. Aku sekarang lagi jadi Oneng, tapi ditemenin sama Runa. Jangan lupa cek ranjang kuning, keren banget. Terus gaya kalau mau ketemu Bang Juri, Bang Juri gak kecewa. Oke, kita tengok keadaan Bang Juri. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Kita ketemuin Bang Juri, yuk. Assalamualaikum. Kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Bang, assalamualaikum. Oh sebelah sini. Bang Juri, inget nggak? Si Oon, geding. Pada nanyain Bang Jurinya mana? Itu ngutang lagi. Kan gue tahu, gue gede lu Neng. Kata dia, lu jangan belajar mulu. Cuma lu jadi profesor
tetap aja orang manggilnya Oon. Puas. Ini priceless moment menurut aku kalau dia ketawa itu. Kalau ada temennya aja udah pasti. Ingat nggak si Aris? Aris sutradara yang gondrong yang suka berantem malu Bang. Bang Juri semangat, Bang Juri semangat. Kedatangan Rieke menjenguk Mat Solar bukanlah kali pertama. Sejak Mat Solar menderita stroke pada 2017, Rieke sudah beberapa kali datang menjenguk sahabatnya itu. Saat kondisi Mat Solar diberita kritis hingga beritanya mencetak viral, Rieke tak pernah absen menjenguk lawan main yang sudah dianggap seperti abangnya sendiri itu. Namun sudah 7 tahun melawan penyakit stroke, kondisi Mat Solar terus naik turun. Awal kenanya lagi duduk, lagi nonton TV, terus pas mau berdiri, mau jalan, mau tidur, tiba-tiba lemah aja, nggak bisa berdiri gitu. Kepada Allah semuanya, Allah pemilik kita, yang terbaik menurut Allah. Pamit ya, pulang. Salah satu masalah yang membuat lambatnya proses penyembuhan Mat Solar diduga adalah faktor psikis. Sudah bukan rahasia lagi, Mat Solar masih berseteru dengan aparat terkait yang menggusur empang dan kebunnya untuk pembangunan jalan tol Cinere-Serpong. Usut punya usut, saat tol Cinere-Serpong sudah jadi dan sudah beroperasi sejak 2019, nyatanya tanah gusuran Mat Solar belum dibayar lunas. Itu sebabnya Rieke Diah mengajak publik dan netizen untuk membantu Mat Solar dengan menagihkan uang gusuran yang belum dikeluarkan pihak terkait. Ini kemarin sih pemancingan Bajuri. Tapi sekarang udah dibuat tol Serpong Cinere 5.000-an kayaknya, hampir 5.000. Bayar, pemerintah udah dipakai tanah Bang Juri. Bayar, Oneng nggak ikhlas. Ntar kita tagihinnya. Udah konsinyasi, makanya sebenarnya kuncinya di BPN lumayan buat saya promote. Iya. Bantu-bantu. Senyum Maridan, senyum jangan kelihatan susah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Oneng udah ketemu Bang Juri, seneng banget. Ya Allah, semoga kita doain bareng Bang Juri sehat. Sama ternyata tanahnya Bang Juri udah dipakai jalan tol tapi belum dibayar. Terlalu bayar dong perjuangkan tanah Bang Juri bersama Oneng. Apa saja kegiatan artis ternama selalu menarik perhatian pemirsa. Seperti yang dilakukan Luna Maya baru-baru ini. Bersama Maxim Bautier, kekasihnya, kabarnya Luna mendatangi sebuah rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter terawan Agus Putranto. Karena sebelumnya, dokter terawan pernah menangani Lulu Tobing dan Inul Daratista untuk imunoterapi, lantas Tukul Arwana untuk terapi stroke iskemik kronik, dan Ashanti yang pernah berobat autoimun pada dokter karismatik itu, maka wajar jika publik dan netizen pun bertanya-tanya apa keluhan yang dialami Luna sehingga ia konsultasi kepada dokter yang pernah menjadi Menteri Kesehatan RI itu. Ditemui usai menghadiri sebuah acara, Luna Maya nampak terganggu dengan pertanyaan wartawan seputar konsultasinya dengan dokter terawan. Dokter terawan ada apa? Kamu kesini ke acara aku ngapain nanya-nanya begini? Hah? Kamu datang ke acara orang? Konfirmasi itu aja Kak. Foto Luna dengan latar plasma DSA radiologi intervensi juga menjadi perbincangan panas netizen. Banyak netizen yang khawatir di usia 41 tahun, Luna mulai menghadapi keluhan serius tentang kesehatannya. Apalagi Luna juga tengah berencana menikah dengan Maxim yang tentu saja mengharuskannya sehat lahir dan batin. Oh, pertanyaannya itu. Ya kan, lagi lah. Kalau gini ya, kalau misalnya kita ada plan seperti itu, pasti tahu 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Tapi, oh iya, no, aku nggak akan ke. Itu antara kita berdua aja. Yang pasti kita mau bilang. Kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu loh. Iya. Siapa mereka? Iya. Ya pastilah, langsung day one langsung kalian tahu pasti. Ada keseriusan nggak dari kamu? Kenapa kamu yang interview? Jawab. Oke. Singkat padat, nggak usah panjang-panjang. Serius. Udah. Pada foto kedua, seperti yang diposting di Instagramnya, Luna tengah berada di sebuah ranjang pasien dalam posisi setengah berbaring. Luna seperti baru saja menjalani pemeriksaan. Apakah pemeriksaan Luna terkait imunoterapi atau masalah yang lebih serius? Artis kelahiran 26 Agustus 1983 ini memilih merahasiakan kondisi kesehatannya.
Pedangdut Fitri Karlina yang bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah gagal berangkat ke Bahrain untuk bisa menyaksikan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara tuan rumah Bahrain dan Indonesia. Sebagai fans fanatik dan perwakilan Lady Garuda, Fitri pun hanya bisa menyaksikan laga J Itses CS dari layar kaca. Lantas, apa yang membuat Fitri Karlina gagal berangkat ke Bahrain? Aku dari tanggal 3 kalau nggak salah aku udah mulai request cuti dan aku berangkat ke Doha. Terus baru aja close door. Jadi memang aku tuh udah minta, maksudnya kan tanggal 10 memang acara pertandingan timnas ya yang di Bahrain. Cuma aku minta cuti lebih awal karena aku mau mengunjungi suamiku kan. Udah sebulan lebih aku nggak ketemu dia, jadi kan kangen. Nah udah nyampe, aku belum nyampe sana, baru aja masih di Jakarta, pesawat udah close door, diminta oleh klien kami yang di sini untuk menghibur tentara kita ya, tentara nasional Indonesia yang sedang berulang tahun yang ke-79, dan ini kan juga abdi negara, pahlawan negara kan, makanya aku nggak bisa nolak gitu. Kalau acara yang lain aja mungkin aku bisa masih nggak usah wes gitu, tapi karena abdi negara yang minta, jadi langsung datang lagi, aku balik lagi ke Indonesia. Panggilan pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan memang membuat Fitri Karlina harus rela menepikan impiannya. Padahal ia sudah membayangkan bagaimana atmosfer dukungan dari tribun Stadion Bahrain. Jadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa juga sih. Ada yang bilang aku FOMO, nggak apa-apa juga. Mau bilang aku aji mumpung, bebas. Saya bilang apapun itu tidak berpengaruh dengan rasa nasionalisme saya untuk ingin mendukung tidak hanya timnas sepak bola ya, tapi aku kalau ada yang tahu aku pasti tahu aku itu selalu bertebaran di mana-mana untuk mendukung anak bangsa Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Apalagi ini timnas kan, dan aku tuh suka timnas dari zaman aku tuh masih kecil loh, dari tahun berapa itu ya, tahun 98 dan zamannya Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Terus sampai akhirnya aku tuh ke Jakarta, waktu itu Mas Kurniawan sempat main di Persija juga. Waktu timnas main di GBK pun waktu itu masih Gelora Senayan ya. Aku tuh pengen banget nonton sampai aku tuh mau loncat dari mobil. Serius, karena mobil aku tuh pas lagi lewat situ, karena habis kita pada belanja di Senayan. Karena rumah aku dulu masih di Jakarta Barat ya. Aku tuh langsung pengen loncat gitu, pengen teriak Mas Kurniawan gitu, sampai serius segitunya. Kakak aku tuh sampai geleng-geleng kepala gitu kan, sampai nih anak ya, karena kan anak bontot gitu. Nah cuma memang dari dulu aku itu karena mungkin anak bontot nggak pernah dibolehin ribut. Meski Bahrain bukan tim kaleng-kaleng, apalagi berada jauh di atas Indonesia sesuai peringkat FIFA, namun Fitkar, demikian ia karib disapa, punya keyakinan Indonesia akan menang, apalagi didukung oleh para pemain keturunan yang kini bertambah dengan hadirnya bek andalan Mes Hilgers dan gelandang serang Eliano. Lumayan berat gitu, apalagi kan di kandang lawan gitu kan, di home-nya lawan gitu kan, di tandang. Itu pasti vibes-nya beda ya. Kita beruntung banget kemarin, tidak cuma beruntung sih, tapi memang aku ngelihat skill Garuda, timnas Garuda itu benar-benar sekarang sudah sangat-sangat upgrade. Karena aku itu ngelihat yang waktu Indonesia lawan Australia senior yang waktu di AFC, itu kan kita kalah ya. Kalah loh waktu itu, kalau nggak salah 4-0 ya kalau nggak salah ya, yang waktu lawan Australia di Stadion Jasim. Nah sekarang bisa imbang loh. Nah imbang itu aja udah berarti kan sangat upgrade gitu naiknya. Nah ini yang memang aku yang selalu aku tunggu-tunggu dan aku kejar-kejar. Enggak ini ya, paling mudah-mudahan ya, bismillahirrahmanirrahim, 2-1 aja untuk Indonesia, itu udah bagus. Kalaupun 2-0 bagus. Tapi sih aku optimis Indonesia insya Allah bisa menang di Bahrain. Pasti besar dengan apalagi update kipernya udah ganti Martin Paes gitu-gitu segala macam. Terus kita punya Rafael, kita punya Hapner, kita punya siapa tadi? Sorry. Nah itu terus dengan
Ya mantap lah pokoknya. Iya, insya Allah aku yakin sih menang harusnya ya. Kalau aku sih yakin menang karena pemain Belanda itu nggak main-main. Dengan adanya tambahan 2 pemain, Mes maupun Eliano pasti akan menambah kekuatan tim yang ada di kita. Rasa optimisme Fitkar juga tampak dari raut wajah Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat melepas kepergian punggawa Timnas Sabtu kemarin. Sebelum terbang para punggawa, pelatih dan ofisial melakukan sesi pertemuan dengan pengurus PSSI dipimpin Erick Thohir. Halo Garuda fans, kita sudah di sini, kita siap ke Bahrain. Bismillah. Halo Garuda fans, kita sudah di sini, kita siap berangkat ke Bahrain. Halo Garuda fans. Ya kalau lihat kondisi pemain ya, lihat kondisi pemain, lihat kondisi tim yang solid, saya punya keyakinan pasti akan bisa mendapatkan poin di 2 pertandingan, baik itu Bahrain maupun di Cina. Kalau Ketua Umum memberikan target kepada kita masing-masing ya diusahakan berupaya maksimal untuk bisa mendapatkan 3 poin. Dari 2 pertandingan ini? Ya, dari masing-masing pertandingan. Bermodalkan pemain baru dan berharap Martin Paes, sang penjaga gawang, bisa segera pulih dari cedera ringan, publik pecinta sepak bola tanah air sangat berharap Indonesia bisa meraih poin maksimal, meskipun laga tandang selalu tidak mudah untuk memenangkan laga. Antusiasme jelang pertandingan itu bahkan tampak dari sejumlah selebriti tanah air yang belakangan ikut menggilai bola pasca kemunculan pemain-pemain kelas Eropa di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Ada yang bilang aku FOMO, nggak apa-apa juga. Mau bilang aku aji mumpung, bebas. Saya bilang apapun itu tidak berpengaruh dengan rasa nasionalisme saya untuk ingin mendukung tidak hanya timnas sepak bola ya, tapi aku kalau ada yang tahu aku pasti tahu aku itu selalu bertebaran di mana-mana untuk mendukung anak bangsa Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Apalagi ini timnas kan, dan aku tuh suka timnas dari zaman aku tuh masih kecil loh. Dan adalah melalui teman-teman dari Garuda Qatar dan juga Garuda Bahrain yang memfasilitasi kita untuk bisa mendapatkan tiket untuk bisa satu bareng di section dan di zone yang sama. Itu sahabat-sahabat dari Garuda Bahrain, Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Oman, Garuda Kuwait. Ya kita bersatu dalam Garuda Timur Tengah kayak gitu. Dan Sri Kandi Garuda Indonesia kayak saya mewakili untuk supporter ibu-ibu, emak-emak dan ciwi-ciwi.
Luapan ekspresi pecinta bola tanah air benar-benar membuncah. Bahkan mereka selalu berusaha menjumpai idolanya, termasuk ketika bermain di klub masing-masing. Seperti ketika Martin Paes diminta menghampiri fans dari Indonesia saat berada di FC Dallas. Paes datang dengan tangannya yang masih dibungkus alat medis usai cedera. Para fans pun langsung mendoakan Paes segera pulih. Martin! Make a picture? Yeah, get well soon, bro. Thank you. You want to make a picture? Yeah. Thank you, Martin. You very ganteng and lucu and bagus sekali. Good luck, Martin. Mungkin 1-2 hari ini dengan ditangani oleh tim terapi yang ada di kita di timnas, insya Allah pasti akan kembali dia kalah. Gila bola ini wajan, pasalnya sudah nyaris separuh abad lebih pecinta sepak bola tanah air mendambakan tim kesayangannya bisa merumput ke kasta tertinggi sepak bola yakni Piala Dunia. Begitupun dengan para pemain, lantas mampukah Rizky Ridho dan kawan-kawan memberikan penampilan yang impresif sehingga sukses melakukan timnas Bahrain di tanggal 10 nanti? Thank you. Welcome Bahrain. Yes. Oh, Indonesia? Yes, Indonesia. Hello. Welcome. Yes. Hello, coach. Good morning. Yeah, Thank you for coming. Timnas Indonesia, lantaku bernyanyi, menangkan kembali. Mohon doa dan dukungannya seluruh masyarakat Indonesia supaya timnas Indonesia bisa bermain dengan bagus, tetap fokus sesuai dengan fokus dan konsisten. Ya tentunya doa dukungan itu pasti akan menambah motivasi para pemain. Yang terakhir doanya supaya kita bisa mendapatkan poin penuh di masing-masing pertandingan. Ya, kita berharap timnas siap fisik maupun mental melawan Bahrain 10 Oktober mendatang ya pemirsa. Dan untuk pemain yang mengalami cedera, semoga segera pulih dan semangat terus penggawa timnas. Jutaan pecinta sepak bola terus mendukungmu, menangkan pertandingan dan jadi juara. Oke, next serunya audisi Indonesian Idol hari terakhir di Jakarta. Dan sementara itu ada wajah baru nih di Cinta Yasmin. Simak selengkapnya sesaat lagi. Dan saksikan terus Ghost setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Ghost spesial Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat tentunya hanya di RCTI. Hari ketiga atau hari terakhir audisi Indonesian Idol 2024 di kota terakhir yakni Jakarta sudah usai digelar minggu kemarin. Di hari terakhir, ratusan peserta dari berbagai daerah masih terlihat memenuhi auditorium lantai 7 MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Audisi hari ketiga ini memang lebih banyak dari hari pertama dan kedua, pasalnya pihak panitia masih memberi kesempatan bagi peserta yang sebelumnya tak lolos. Pihak panitia tak ingin membenamkan impian mereka yang masih ingin terus berjuang untuk lolos audisi. Karena udah nyobain yang di Bandung juga, udah 3 kali dan belum rezekinya. Aku gak ada peluru apa-apa, tapi aku harap ini udah jalannya di hari terakhir. Izin nyanyiin dari Hi-Fi Pelangi. Tetap engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi, jangan anggap hati
Wahai cinta sesat. Inggris sih biasanya, cuman ya yang dedek. Aku tuh tadi bawain lagu Mau Dibawa Kemana. Itu aku agak versi jazz dan melo-melo dikit lah gitu. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu baby, hanya untukmu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana? Tadi aku bawain lagu Pesan Terakhir dari Lyodra dan Icy Red. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Kalau aku sih udah nyiapin lagu Go Dolls, Iris. Terus Uta Likumahua dari Esokan Masih Ada. Yang pastinya orang tua, saya pergi dengan niat pengen ngerubah nasib keluarga juga yang pertama pastinya. Terus yang kedua juga menyalurkan hobi dan minat bakat saya ke tempat yang tepat. Terus yang ketiga juga paling orang-orang tersayang di sana, semua kayak pekerjaan. Kebetulan saya sekarang lagi ngegarap mini album saya sendiri. Nah kemarin itu lagi syuting, jadi kepaksa harus saya tinggalin dan saya cancel lagi semuanya, baru OTW lagi langsung buat audisi di Jakarta. Ada banyak peserta yang udah 7 kali ikutan, udah berapa kali ikutan gitu, dan masih semangat sampai sekarang gitu ya. Menurut aku ya perjuangkan terus aja, semangat terus aja. Siapa tahu season ini keberuntungan kalian. Iya. Sambil menunggu giliran, di mana para peserta akan menunjukkan kebolehan vokal dan kemampuan bermusiknya di ruang penjurian. Beberapa peserta mencoba mengikuti tantangan lewat karaoke challenge. Tadi ada 5 perempuan yang naik, 6 perempuan yang naik, 7 perempuan yang naik ke atas panggung dan suaranya oke-oke semua. Jadi gue berharap sih, gue sangat berharap tahun ini pemenangnya bukan lagi dengan tipe suara yang sudah sering kita nonton di Idol. Gue pengen Idol season ini bisa buktiin bahwa banyak kok karakter suara lain yang kita punya di Indonesia, dan itu juga bisa nge-grab attention dari teman-teman yang nonton lewat layar kaca masing-masing. Bukan hanya tantangan karaoke, para peserta juga masing-masing menunjukkan sisi unik dari masing-masing outfit yang digunakan, mulai dari outfit yang terinspirasi dari penyanyi dunia Beyonce hingga dandanan ala rocker. Outfitnya dari kemarin sih, dadakan juga gitu Bang. Iya benar. Gue ngeliat sih rata-rata mereka come prepared ya. Kayak dulu gue cuman audisi pakai kaos, celana hitam sama sepatu putih. Tapi hari ini ada yang pakai boots, ada yang pakai topi. Jadi menurut gue memang dari tahun ke tahun mungkin karena mereka sudah ngelihat idola-idolanya masing-masing, mereka jadi pengen termotivasi untuk kasih gue bisa nih lebih bagus, dan itu menurut gue hal yang positif dan pengaruh yang positif gitu. Jadi tahun ini memang dari audisi yang sekarang aja tahap yang masih awal udah pakai looknya yang keren-keren gitu dan sesuai dengan karakter mereka gitu. Ya, dari sekian ratus peserta yang menjajal peruntungannya di ajang ini, sejumlah peserta berhasil lolos audisi, tapi tak sedikit dari mereka juga yang gagal. Namun kegagalan itu tak lantas menyurutkan langkah dan semangat mereka untuk mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi di musim selanjutnya. Belum beruntung. Kecewa sih, tadi diajakin ngulang lagi biar coba yang lain gitu ya. Cuman kayaknya takut nggak keburu jamnya, ntar keburu tutup. Cuma tadi mungkin karena deg-degan dan grogi lihat yang jurinya gitu, jadi agak getar nyanyinya tadi gitu. This is my last night with you. Hold me like more than just a friend.
hari ini. Sebenarnya aku enjoy all the process, tapi mungkin aku belum semaksimal teman-teman yang lolos hari ini. Banyak lebih better dari aku, banyak yang lebih deserve. Mungkin di lain kesempatan aku bisa sama kayak mereka nantinya. Love, never knew what I was missing, but I knew once we start kissing, I found. Yang pasti gue salut karena perjuangan seseorang untuk meraih mimpi itu kan pasti beda-beda. Tapi gue sangat menghargai bagaimana kita anak muda tuh masih mau loh memperjuangkan mimpi kita. Karena banyak orang yang nggak punya privilege untuk punya mimpi. Jadi untuk kita yang bisa bermimpi, ya kita sepatutnya untuk kejar sekeras mungkin. Salsabila Andriani akhirnya bisa bergabung di sinetron Cinta Yasmin. Berperan sebagai Dania yang berprofesi private detective yang sengaja di-hire Baskara, Dania punya tugas khusus untuk membuntuti Romeo serta menyelidiki seluruh aktivitas kekasih Yasmin. Lantas bagaimana Salsabila menyesuaikan perannya? Benarkah ia sudah katam dengan sosok perempuan independen dan tangguh yang diperankannya? Basically sih sebenarnya Dania itu perempuan yang sangat independen. Jadi dia itu private detective gitu ceritanya yang di-hire sama Pak Baskara untuk menyelidiki Romeo. Kurang lebih seperti itu. Cuman karena memang agak dadakan ya aku syutingnya kayak tiba-tiba ayo kita besok syuting. Jadi aku belum baca sefullnya sih, tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Salsabila sendiri mengaku bermain di Cinta Yasmin ini merupakan kali pertama setelah resmi menikah dengan Ibrahim. Lantas benarkah ia memiliki kebebasan untuk memerankan peran di sinetron ini? Atau tetap dibatasi oleh sang suami? Suamiku juga sibuk banget, suamiku juga sibuk banget lagi. Dia baru pulang dari luar kota, lagi promo film, sekarang lagi roadshow di luar kota. Terus pulang untuk 2-3 hari, abis itu berangkat lagi syuting di luar kota lagi. Ya quality time-nya sebenarnya sebisa mungkin kalau aku udah mulai stripping kan hari Minggu ya. Ya paling kita cuman nonton atau enggak, ini kita rencananya next date kita mau grocery shopping sih karena di rumah udah pada habis kan. Jadi emang palingnya kayak gitu-gitu aja sih. Sejauh ini, ia dan suami tengah merencanakan untuk honeymoon, seraya akan berupaya supaya segera memiliki momongan. Insya Allah akhir tahun ini. Ada deh, ditunggu aja nanti di sosial mediaku. Amin ya Allah. Iya, semoga rumah tangganya selalu sakinah mawaddah warohmah ya. Habis itu selalu dilindungi dalam lindungan Allah SWT. Terus habis itu di saat sudah dipercaya untuk diberikan anak, insya Allah pengen banget sih gitu. Terus ya dilancarkan rezekinya, disehatkan sekeluarga, didamaikan sejahtera hati juga kehidupannya lah. Sementara setelah akhirnya bertemu kembali dengan sang kekasih, Yasmin tampak begitu bahagia melepas dahaga rindunya pada Dr. Romeo. Namun pertemuan Yasmin dan Romeo tidak bisa berlangsung lama. Tingkah manja pun ditunjukkan Yasmin yang belum mau berpisah dengan Romeo. Kak, tolong antarin Yasmin pulang ya. Ya, gue anterin. Tenang aja sih. Nanti kalau kamu udah nyampe rumah, kamu kabarin aku ya. Aku masih kangen sama kamu. Aku juga masih kangen sama kamu. Tapi kan kamu harus pulang sekarang. Ini juga udah malam kan? Love you, Ayas. Halo. Yaudah, gue titip Yasmin ya. Romeo sendiri tengah berusaha mencari cara agar hubungannya dengan Yasmin tak sembunyi-sembunyi. Apalagi Romeo khawatir akan keselamatan dirinya dan juga Yasmin.
Tenang sayang, kita nggak akan selamanya seperti ini. Aku akan cari cara agar hubungan kita nggak backstreet terus seperti ini. Sementara Rangga terus bertanya-tanya di mana keberadaan adiknya Romeo. Apalagi rupanya insiden para layang ini didalangi ibundanya sendiri. Sambil berusaha mencari simpati dari ayahnya, Rangga pun menceritakan jika ia dan anak buahnya hampir berhasil menemukan Romeo. Romeo memang terus digelayuti tanya mengapa ayahnya begitu peduli pada adiknya. Jangan-jangan bener kalau selama ini Romeo emang sembunyi di apartemen ini. Tapi kenapa dia tahu kalau aku datang ke sana ya? Siapa yang sudah membocorkan soal itu ke dia? Kenapa Romeo nggak pulang ke rumah ini aja ya? Apa dia tahu kalau nyawanya lagi diincar oleh seseorang? Dan apa dia tahu kalau Mama adalah otak di balik insiden para layang itu? Ya, kalau semua yang kamu cerita sekarang ini benar, alhamdulillah. Papa segitu pedulinya sama Romeo. Kalau aku yang ada di posisinya Romeo, apa Papa akan sekhawatir itu dan peduli sama aku?